Ardi, Yes, gue nggak tahu mau nanya apa, lu nanya gue dong. Alfi. Apa? Apa ya? Lu pernah nggak ngerasa useless? Ngerasa useless? Pernah. Sebelum gue jabarin lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Alfi Syahrin. Gue Ardi Muhammad. And Selamat welcome datang to di Deep Talk with Introvert. Deep Talk with Introvert. Kenapa Nah. lu ulang? Karena lu kayak Deep Talk with Introverts. Oke. Ini Kenapa ada- gue nanya gitu? Karena ini Uh-huh. ada pertanyaan pilihan Alfi. Oke. Dari- Namanya dia siapa? Kita bikin dulu namanya. Kita. Oh ya guys, kalau kalian mau curhat kita lupa. Kalian bisa curhat di Oh description iya. box ya. Ada Iya, linknya iya, tuh di betul, situ. betul. Follow kita juga dong. Oke, nah ini ada penanya. Dia bilang gini, lu dong yang baca. Gue suara duanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kesempatannya Kak Alfi dan Ardi. Aku mau cerita. Ini pakai bahasa Inggris dia bacanya. Sebenarnya kita pengen bikin podcast sosok bahasa Inggris, tapi yang ngedit Kayaknya nanti nggak susah. laku. Iya. Iya. Tapi siapa tahu kita jadi podcast yang mendunia. Kayak iya. Ya pokoknya gue bacain ya. Aku mau cerita. Lately, I've been feeling really unmotivated in life. I often feel like a failure, like I haven't achieved anything meaningful. This constant feeling that I'm not good enough, and it makes it really hard for me to socialize or connect with people. I just feel like I don't deserve to be. around others. Apa kita artiin? Harusnya lu yang Oh iya artiin. iya, coba. Gue apa nih? Gue per kalimat bacanya apa Ya, langsung dan semua? ini gue artiin yang tadi dulu. Iya, Akhir-akhir ini aku tuh sering ngerasa kurang semangat dalam hidup. Aku sering ngerasa gagal, kayak aku belum achieve apa-apa gitu loh. Nah, perasaan ini tuh sangat konstan, perasaan bahwa gue selalu ngerasa nggak cukup, dan ini nih bikin gue susah banget bersosialisasi atau connect sama orang lain. Kayak gue ngerasa gue nggak deserve sama siapa-siapa, Deserve apa? nggak merasa layak untuk berada bersama siapa-siapa. Gue lihat, gue udah rekam belum? Oh, udah, alhamdulillah. I also feel a lot of pressure and fear of disappointing my family and the people around me, especially my parents. They've given me so much and have high expectation of me, but I've already failed. That makes me feel incredibly guilty, like I owe them more than I can ever repay. It's like I'm constantly carrying this heavy weight of not being enough. Oke, gue artiin. Tahu-tahu orang-orang udah tahu artinya, jadi di skip nih tiap gue artiin. Nah, dan aku tuh juga ngerasa pressure dan takut mengecewakan keluarga aku dan orang-orang di sekitar aku, terutama orang tua sih. Soalnya mereka tuh udah ngasih gue banyak dan punya banyak ekspektasi juga terhadap gue, tapi gue udah terlanjur gagal, dan ini nih bikin gue ngerasa bersalah banget. Kayak gue tuh merasa punya utang yang gak akan gue bisa bayar, seolah-olah gue constantly membawa beban berat ini, beban berat bernama aku tidak pernah cukup. My mind always full with negative thoughts, overthinking worst case scenarios, or worrying about things that haven't even happened, or even still overthinking about all the failures that caused by my own mistakes. It makes it hard for me to move on, to focus, and honestly, it's affecting my daily life. It's hard for me to even doing simple routines sometimes. I really want to feel better. Oh, I feel really bad for this person and I feel sorry. Kok bahasa Inggris gue? Oh ya, gue artiin. Dan pikiran gue tuh penuh dengan kata-kata negatif. Gue selalu overthinking worst case skenario-nya. Gue selalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum kejadian, atau bahkan gue overthinking semua kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan gue. Ini bikin gue makin susah untuk move on, untuk fokus, dan jujur aja ini tuh sampai mempengaruhi aktivitas sehari-hari gue bahkan sampai susah banget doing simple routines, maksudnya rutinitas yang sederhana. Gue bener-bener pengen lebih baik, merasa lebih baik. Oke. Pas gue baca pertanyaan ini, it reminds me of the 22-year-old me. Jadi gue inget banget ada masa-masa di hidup gue ketika gue mostly di kamar, gue lebih pengen tidur aja daripada gue bangun. Mungkin karena gue fear of facing the reality ya. Bener-bener gue gak mau bangun waktu itu. Lu belum kenal gue ya masa-masa itu ya, Ardi? Apa udah? Belum terlalu Ya gak mungkin lah gue gak kenal lu. Enggak, maksudnya belum akrab lah, belum tahu. Tahu ya. Sorry. Kaki gue nabrak kaki Ardi, makanya gue bilang sorry. Terus gue ingat banget gue bawahnya tuh pengen tidur aja, gue nggak mau bangun.
Aduh, bahkan mau beranjak ke kamar mandi tuh juga susah buat gua. Dan alasan gua nggak mau bangun karena kadang gua ngerasa mimpi tuh lebih seru daripada kehidupan nyata. Kehidupan nyata gua tuh gitu-gitu aja, flat, tanpa ada sama yang kayak dia rasain. Nggak ada achieve anything meaningful gitu loh, nggak ada itu. Sedangkan gue kalau lagi tidur kan gue mimpi A, mimpi B, sometimes it's nightmare, sometimes it's ini. Yang penting itu dinamis. Gue nggak pengen bangun intinya. Dan gue juga sering di kamar karena gue tuh jujur waktu itu takut banget ketemu orang tua, takut ditanya-tanya progres gue, sedangkan gue belum punya progres yang oke. Bahkan belum ada progres waktu itu, walaupun gue udah berusaha segimanapun. Dan ada satu momen tapi itu semua perlahan berubah. Waktu itu gue, kok lu nggak merhatiin sih? Boring ya? Kinda. Ya. Enggak, terus. Ya gue udah tahu aja cerita lo. Apa yang gue lakukan setelah itu? Doing small things. Bener lagi. Jadi waktu itu gue inget banget, saking gue nggak ngurusin kamar gue, nggak ngurusin diri gue ngerasa bau. bukan. Ngerasa kayak kamar gue tuh berantakan banget. Gue nggak pernah beresin kamar tiap hari. Jadi nggak tahu datangnya dari mana, but I feel like cleaning up my room, feeling like making up my bed. Jadi hari itu untuk kali pertama setelah sekian lama, gue lipat selimut, gue rapiin tempat tidur, gue nyapu kamar, gue ngepel, terus gue bersihin meja gue. Terus somehow, some way setelah gue ngelakuin itu semua, kayak I feel fulfilled waktu itu. Oke, gue nggak achieve anything big or some things, tapi for the first time in my life I felt fulfilled of something that I do. Dan mungkin sebenarnya kita sebagai manusia tuh, it's not about achieving anything big, tapi gimana kita bisa mencapai sesuatu yang besar kalau kita belum mencapai sesuatu yang kecil-kecil. Kadang kita juga kurang mengapresiasi bahwa ketika kita berhasil cleaning up our rooms, ketika kita berhasil bersihin tempat tidur kita, berhasil mandi hari itu, berhasil coba makan meskipun susah buat makan, sebenarnya kita achieve something loh, achieve something big. Achievementnya adalah memperjuangkan hidup kita. Itu achievement yang besar yang underappreciated banget. Dan ya mungkin saran gue adalah you have to learn to achieve little things. Kapan terakhir kali kamu beresin kamar, lipat selimut, nyapu-nyapu, tapi with meaning ya, bukan sebatas kayak melakukan itu karena ini seperti robot atau autopilot. Enggak, karena I deserve to be treated like this. Ya, bersihin kamar dan sebagainya. Terus gue inget banget waktu itu gue mulai To be treated like what? To be treated like that, maksudnya bersih, maksudnya bagus sih, maksudnya dipedulikan. To be treated with care, kayak gitu. Bersihin kamar with meaning. Lu kok kayak tutup mata, nggak seneng kayak mendengar ini. Terus. Ya udah itu. Dan nggak, tadi lu mau lanjut apa? Ya udah, intinya ya itu momen pengubah hidup gua berusaha bangun. Waktu itu gua biasanya bangun, gua langsung scrolling aja. Ya udah, nikmati, pokoknya selama-lama mungkin gua bisa di tempat tidur. Tapi ternyata as simple as waking up from your bed could change something in your life sebenarnya. Ya gitu. Sebenarnya ini. Oh iya, tunggu satu lagi. Kok lu sampai Allahu Akbar, membosankan ya? Lanjut. Interupsinya. Oh, sama ini, gue mulai peduli sama diri gue. Kayak gue tuh meromantisasi setiap sabun yang gue kenakan, setiap aliran air yang mengguyuri tubuh gue saat gue mandi. Gue benar-benar meromantisasi semua itu. Bulu yang jatuh. Gue berusaha meromantisasi momen membersihkan diri gue. Karena gue kotor banget. Ya. Enggak. Ya kayak gitu. Saya meromantisasi everything. Oh, bahkan sekedar melihat langit, Masya Allah ini indah banget. Kayak gitu, achieve little things. Gue yakin siapa sih? Dia udah stop kayak, aduh malas gue. Iya. Lanjut. Tapi dari dulu gimana? Emang one of the symptom of depression sebenarnya, one of the symptom ya, bukan berarti you can diagnose someone itu that you are depressed gitu. Tapi ini misalnya kayak lo kehilangan will to do even simple stuff. Oke. Bahkan hal-hal ringan gitu lo nggak ada kemampuan, atau
hal yang tadinya lo excited about itu gone, itu hilang. One of the quick ways memang move. Udah lo gerak. Lo gerakin tubuh lo. Wow, berarti yang gue lakukan waktu itu secara psikologi ini. Iya. Oh, Masya Allah. Padahal gue nggak tahu lo waktu itu. Lo harus gerak memang. Lo harus gerak, lo harus paksa. Do small achievement. Yes. Itu juga oke. Jadi kayak lo in control. Lo punya, ini kan dia sangat ngerasa nggak punya kontrol dalam hidup dia kan. Tapi ya, do small achievement yang bisa lo ngerasa lo punya kontrol atas hal itu. Ya kayak tadi yang lo bilang misalnya beresin kamar lo, baca clean yourself buku, baca buku atau something. Now we go to a deeper part. Oke, apa tuh deeper partnya? Kita ngomongin thoughts, feeling kayak gitu dong. Tadi kan physical ya. Perasaan mungkin gue pengen ngomong gini sih. Dia umur berapa ya? Nggak ada ya? Maybe menurut dugaan gue 19-belasan akhir atau 20-an awal. Ini perasaan-perasaan belasan akhir sama 20-an awal biasanya. Perasaan-perasaan ini sebenarnya gue bingung juga sih mau dibahas dari sisi apa ya. Bisa masalah identity crisis. Dia nggak punya identitas, dia ngerasa berhasil enggak. Jadi emang umur-umur gitu ya, umur quarter life crisis loh. Iya. Dia merasa nggak mampu, nggak cukup, nggak punya ini, nggak punya itu. Padahal Englishnya oke loh dia. Iya. Maksudnya dia punya something. Itu iya. Ini achievement yang orang jarang miliki. Betul. Di Indonesia. Kamu punya bahasa Inggris yang bagus, like it's almost grammatically perfect. Itu terus ya hal-hal kayak gitu ya. Mungkin dia punya ya gitu, dia lose identity, which is sebenarnya normal buat anak-anak umur seginian. Pencarian jati diri, lu mau jadi apa, bingung ini gagal, itu gagal, gua harus kemana. Ini leading you towards something sebenarnya. Yes. You have to trust the process, you have to trust the failures. Be friends with failures. Gue sering banget sih ngomongin ini, kayak failure itu a must. Jadi jangan. Kenapa? Ya karena lo butuh belajar salah. Karena lu bayangin ya, misalnya lu seseorang yang constantly dibenerin. Alfi jangan begitu, Alfi jangan gini, Alfi lu nggak pernah belajar, lo gagal. Lu bakal kehilangan keberanian untuk nyoba. Lu bakal kehilangan kepercayaan akan gue mampu sendiri gitu loh. Jadi failure itu sepenting itu. Collect it. Tapi lu harus ada pelajaran yang diambil dari setiap failure ya, dari setiap kegagalan itu harus ada pelajaran yang bisa lo ambil dan lo improve setelah itu. Itu sebenarnya yang penting. Bukan lawan dari keberhasilan tuh menurut gue bukan fail sih, tapi lawan keberhasilan bukan fail. Iya, lawan keberhasilan tuh bukan gagal menurut gue ya, tapi when you stop trying, when you stop trying ya udah lu nggak ada chances buat berhasil. Tapi kalau fail lu masih ada chances gitu loh. Dan itu part of the process, lu belajar dari situ. I see. Dan menurut gua dia terlalu mendefinisikan keberhasilan tuh lewat sesuatu diterima kerja atau apa. Nah ini next mungkin apa menurut gua. Ekspektasi dia sangat-sangat susah dan mustahil untuk di-achieve. Emang apa yang diekspektasikan menurut lu? Dia pengen membahagiakan semua orang dalam hidup dia, orang tuanya, teman. Jadi dia sendiri yang put that burden. Yang menurut gua it can be true, tapi juga bisa enggak. Pernah nggak dia bener-bener nanya apa sih yang orang tua dia mau atau teman-teman dia mau di dia? Tapi itu biasanya narasi sendiri ya. Iya. Padahal kalau ditanya jelas memang mau berhasil segala macam. Tapi apakah kalau nggak mencapai itu lu langsung kayak anak useless? Nggak mungkin lah ya. Untuk normalnya ya. Kita ngomong normalnya ya. Tapi mungkin ini orang tua normal. Betul. Maksudnya mereka pasti pengen kita bahagia, general pengen kita selamat. Bagaimanapun jalannya ya. Betul. Meskipun berbeda antara keinginan orang tua dan keinginan anaknya. Betul, secara spesifik berbeda, tapi secara umum mungkin sama. Akarnya pengennya sama. Berhasil, pengennya ini gitu. Jadi mungkin pasti orang tua juga akan sedih banget kalau tahu anaknya mikir kayak gini ya ke gue beban banget gitu buat anak gue membuat mental health-nya rusak kayak gini. Orang tua mana sih yang mau kayak gitu kan? Normalnya balik lagi kita nggak ngomongin apa sih
the outliers. Iya, yang mungkin orang tuanya memang parah, itu jelas mungkin itu aja. beda kasus lagi. Iya, beda kasus. Mungkin intinya gue pengen bilang ini sih perihal orang tua, kayak stop trying to make your parents proud. Focus on making you happy, focus on chasing. Mungkin lebih tepatnya gini. Apa? Lu harus punya banyak mimpi. Oke, itu salah satu mimpi lo, ngebahagiain orang tua itu boleh. Tapi jangan jadi goals utama. Ngebahagiain orang-orang di sekitar lo itu susah banget. Itu susah banget. Nggak mungkin. Karena apa? Banyak kepala, banyak keinginan. Ekspektasi mereka juga nggak selesai. Misal nih lo achieve something that you think is meaningful. Belum tentu bagi orang tua itu cukup. Bukan orang tua doang ya. Bagi orang lain itu cukup. Mungkin mereka mau waktu lo. Mungkin lo kaya nih, lo kerja. Tapi lo jarang di rumah. Bakal mengecewakan on another level gitu loh. Iya. Jadi ini adalah mimpi atau ekspektasi yang kurang tepat menurut gua. Kurang tepat untuk dijadikan ekspektasi terbesar dalam hidup ya. Ini susah banget. Kalau lu mau jawaban ideal dari gua, jelas lu akan lebih mudah memuaskan satu daripada banyak. Betul. Dan satu-satunya yang satu itu cuma Allah. Jadi kalau misalnya lu pengen punya hidup yang arahnya jelas, lo puaskan pencipta lo. Itu jelas banget. Maksudnya yang diharapkan kita lakukan apa, yang diharapkan kita hindari apa. Betul. Itu jelas. Kita gak akan bingung tuh. Gak akan bingung. Dan dengan sifat-sifatnya yang apa ya, yang goods itu misalnya maha bersyukur ya, salah satu sifat Allah kan. Jadi it easily feel enough dalam tanda kutip ya. Maksudnya jelas Allah, gitu loh. Iya nggak sih? Iya. Kenapa lu kok kayak ragu? Bukan ragu, bingung. Terus lanjut. Ya maksudnya gitu. Itu jadikan tujuan utama misalnya. Itu akan lebih jelas daripada banyak kepala yang lo pengen penuhi keinginannya, lo penuhi ekspektasinya. Mungkin kalau gue harus simpulin dalam satu kalimat gini: stop trying to make your parents proud, focus on what makes you happy, focus on chasing your definition of success. Tapi itu semua harus yang Allah ridhoi ya. Karena kalau kamu udah mencapai itu semua dan kamu bahagia, I know your parents will be happy and proud too. Daripada kejar mereka, tapi gimana kalau ternyata kamunya nggak bahagia? Percuma juga kan? Tapi kalau kamu bahagia, insya Allah harusnya, normalnya orang tua juga pasti ikut bahagia. Tapi betul, kerja. Tapi itu sih menurut gua bahagia pun overrated. Bahagia tuh overrated. Jadi lo akan ada momen kayak, oh ini harusnya bikin gua bahagia, tapi kok rasanya gini doang ya. Iya. So it's something that you have to chase juga, bukan sesuatu yang jadi utama gitu. Betul. Menurut gua. Bukan. Ya lo akan ada. We live in di dunia yang tidak sempurna. Jadi mending ya gitu, lo harus punya tujuan yang lebih besar dari itu ya. Dan dia juga bilang bahwa it was hard for her or his to socialize because karena menurut gua sekarang mungkin bukan chapternya sosialisasi sama orang lain, tapi ini mungkin waktunya sosialisasi sama diri kamu, ngenalin diri kamu kayak what do you really want in life, why. Ini juga happens karena dia ngira bahwa orang lain akan menerima dia kalau dia berhasil. Balik lagi ekspektasi yang mustahil yang dia achieve gitu loh. Karena mungkin kita selama ini udah sekolah belasan tahun, kuliah, kita semua dinilai berdasarkan nilai IPK, semua ada angka hitam putih gitu loh. Tapi the true real life tuh tidak dilihat dari hal-hal yang sepermukaan itu. Ini mungkin karena dia baru beranjak gitu loh di dunia yang dari tadi dia dinilai secara akademis, sekarang nggak ada penilaian kayak gitu lagi. Jadi dia menilai semuanya berdasarkan kalau dia diterima di A, di B. Tapi real life it's not supposed to be like that. Dan kalau orang-orang sekitar kamu mikirnya kayak gitu, ya yang penting kamu tahu it's not supposed to be like that. Gue kadang orang-orang sekitar gue berpikir gue harus A harus B, tapi enggak, gue nggak mau dengerin. Masalah dia juga menurut gue adalah di social comparison. Dia pasti compare misalnya dengan orang yang lebih berhasil. Stop doing that. Compare yourself to yourself. To your yesterday self ya. Maksudnya kalau misalnya lu
Karena comparison ke orang lain tuh nggak bakal kena, nggak bakal apple to apple. Ada yang Dan orang nggak bakal selesai. Ya. Iya, ada yang orang maksudnya dia mulainya Udah ya dia memang udah kaya jago, udah kaya duluan. Lingkungannya Betul. mendukung. Sedangkan kita enggak. Jadi compare yourself to your yesterday self gitu loh. Kemarin gue belum achieve ini, belum punya ini. Sekarang gue usaha dan gue dapat, gue syukuri kayak gitu loh. Mungkin berangkat dari situ. Dan mungkin this is my last. Forever. Masalah itu pasti bakal ada. Masalah itu pasti bakal ada. Cuman masalah itu berkembang. Yang artinya, Dan kita bisa kok serem banget. Dan kita bisa pilih. Yalah dulu masa lalu mungkin apa ya? Mulut bau. Enggak, astagfirullah. Nggak apa ya, misalnya dulu kita waktu kecil apa sih masalah? Nggak bisa jajan, nggak bisa ini. Sekarang masalah berkembang dan lebih besar. Tapi ini juga kita bisa pilih gitu. Selain lebih besar, masalah, maksudnya gini loh. Kalau kita, maksudnya selama kita hidup kita akan dapat masalah. Unless you die. Kalau lu mati baru masalah hilang. Jadi ini nih, siap-siap. Kita akan selalu punya masalah dalam hidup. Tapi akan berkembang dan kita bisa pilih mana masalah yang penting yang buat kita urusin. Kita nggak punya energi buat ngurusin semua masalah. Ngurusin nih dia lebih berhasil dari gue, orang tua ekspektasi, maksudnya gitu loh. Choose your problems. Masalah yang ini gue harus fix, yang kiranya kalau gue menyelesaikan masalah ini manfaatnya besar buat gue akan be something, gue akan gain something. Kalau misalnya lo terlalu ngurusin di luar lo, hal eksternal, aduh gimana ya dia biar dia nerima gua, aduh dia udah berhasil kayak gini-gini, itu nggak penting gitu loh. Itu nggak brings you nowhere kecuali nambah-nambah masalah juga. Betul. Maksudnya kita tuh kapasitas kita tuh sangat terbatas gitu loh buat ngurusin masalah yang terlalu banyak. Betul. Mending lu pilih masalah yang kiranya lu mau urusin, lu bisa urusin, lu mau urusin, dan lu gaining something dari sini yang besar gitu. Oh, ini kayaknya setelah gua ngurusin masalah ini, gua akan jadi orang yang lebih baik. Pahala gua akan jadi lebih banyak. Itu. Tapi kalau lu ngurusin hal yang di luar kendali lu ngurusin eksternal, ekspektasi orang, aduh itu masalah yang nggak akan selesai juga. Nggak akan selesai, nggak penting, bikin lu makin parah kayak gitu. So choose your problems. Oke. Dan mungkin saran aku, coba kamu baca buku aku yang ini. Enggak, ini promo. Soalnya dugaan aku itu kamu semua tuh tadi ada di buku gua. Pilih aja mau yang mana. Kayaknya dia harus baca, kalau buku lo dia harus baca buku What's Wrong. Oh iya, kayaknya setiap penanya kita harus kasih buku yang cocok buat kamu tuh ini nih. Buku gua cocok di segala. Enggak, pilih satu biar orang mau. Gua maunya semua. Beli semua, kalau enggak you miss something. Menurut dugaan aku kamu kayaknya lagi di usia 20-an. Nah, buku aku yang ini nih ada nih chapter usia 20, itu tuh usia-usia bingung hidup harus dibawa kemana, usia 21, usia 22, semua dibahas di buku ini. Sampai usia berapa Kak? Sampai hari terakhir hidup kamu dibahas di buku ini. Tapi ini bukan buku ramalan ya. Ini buku persiapan banget. Apa yang perlu disiapin. Ini buku kayak di usia segini harus mempersiapkan apa. I think you need to connect with yourself, and I think you can do it through this book. Kalau buat teman-teman lain mau curhat bisa langsung di description box, dan jangan lupa follow akun kita di mana ALVISHRN, itu ada di IG dan TikTok gua, dan Ardi apa? ARDHIMD di mana? Di mana-mana. Itu pokoknya di bawah, ayo dong follow. Dadah, assalamualaikum.